warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang kompak jauh salam ya. Apa karena belum makan siang ya? Insya Allah nanti bentar lagi ya. Beres tausiah, pengajian, doa, kita bareng-bareng makan. Sudah disiapin belum? Sampun disiapin. Tenang. Maka kita fokus ngaji sekarang. Kita bahas apa sih haji itu. Untuk yang kedua kalinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habibil mahbub. Syafil ilali mufarrijil qulub wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tahiyatan thayyibah wa ihtiraman hasanah yang sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan ilmu, nasihat, saran serta doanya para alim, para ulama, para guru, para kesepuhan tokoh agama. Tak lupa Bapak Ketua DKM beserta pengurus Mushola Al-Islah. Semoga senantiasa ditambah keberkahan, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus kepada sahibil bait, sahibatul bait, Bapak Haji Hanafi. Kita boleh menyebut haji karena sudah calon haji dan insya Allah hajinya haji mabrur. Ibu hajinya haji mabrur. Ibu Haji Titing. Ya Bu Haji, salam nggak namanya? Ada tambahannya. Semoga Bapak Haji dan Ibu Haji Allah berikan kesehatan jasmani dan sehat rohaninya. Fisiknya diberikan kuat. Jangan melehoi Pak Haji, Bu Haji mulai dari detik ini jangan melehoi. Semangat terus. Semangat terus. Karena di sini panasnya nggak seberapa ini di ruangan ini. Nggak seberapa. Walaupun kipas muter, ada AC-nya di pojok, dua di depan, tapi masih tetap panas. Tapi ini nggak seberapa panasnya. Nanti Ibu Haji, Pak Haji di sana di kota Mekah panasnya nggak main-main. Di Madinah kalau dinginnya nggak main-main. Maka dari itu kita doakan. Tadi Pak Haji sudah memberi sambutan, minta doanya. Jika ada salah, bukan jika kata Pak Haji, pasti ada salah dari tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, khusus ibunda, kakak, saudara, mohon dimaafin. Kira-kira mau nggak maafin? Mau. Alhamdulillah sudah dimaafin Bu Haji, Pak Haji. Insya Allah di sana ibadahnya tenang, tinggal ibadah doang, khawatir. Pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena atas segala rahmat, hidayah, inayah serta izin dari Allah. Di pagi menjelang siang ini kita diberikan izin oleh Allah hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka undangan Walimatus Safar Bapak Haji Hanafi dan Ibu Haji. Alhamdulillah. Yang kedua, kita bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya kita untaikan untuk proklamator Islam kita, penegak keadilan yang syafaatnya kelak di hari kiamat kita harapkan. Maka dari itu, yuk kita bersolawat satu kali saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hanya orang-orang pilihan Allah lah yang lidahnya dimudahkan oleh Allah untuk membaca sholawat. Kelak kita semua akan dikumpulkan oleh Allah bersama Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Ibu bapak sekalian yang Ustadz hormati, Ustadz muliakan, ibu-ibu pengajian, berbicara tentang haji. Haji itu apa sih artinya? Bu, ada yang tahu haji itu apa artinya? Bu, tahu nggak? Haji itu artinya berkunjung. Berkunjung. Orang yang berkunjung di Mekah, orang yang berkunjung di Madinah itu disebut haji. Nah,
Maka jika ibu bapak pergi haji, jangan pulang-pulang pengen disebut Haji. haji. Jangan pengen disebut haji. Jangan umpama Pak Haji Hanafi sudah pulang, Ibu Haji Hanafi sudah pulang. Pas ada tetangganya manggil Pak Hanafi, marah Pak Hanafi. Kira-kira marah nggak kalau nggak dipanggil haji? Boten. Nah, boten. Kalau kepengen dipanggil Pak Haji, Syekh Nawawi juga hajinya setiap tahun. Nabi Muhammad apalagi, syekh-syekh yang lain apalagi, toh enggak ada dipanggil haji. Maka dari itu jangan marah apabila tidak dipanggil haji. Haji itu adalah bonus. Nah, haji itu adalah berkunjung. Kita kupas kembali, haji itu ada berapa? Ada berapa, Bu? Ada berapa, Bu? 3. Pertama, haji mardud. Haji apa, Bu? Mardud. Apa itu mardud? Enggak tahu. Haji mardud adalah haji yang ditolak oleh Allah. Kenapa Ustaz ditolak? Niatnya bukan ibadah. Niatnya di sana cuma selfie dan selfie. Tidak tahu rukun haji, tidak tahu wajib haji, apalagi sunnahnya. Di sana cuma selfie, dokumen. Tidak ngerti tentang rukun haji. Haji itu belajarnya lama, bukan sekarang. Dulu. Nanti dipraktekkan di sana. Godaannya berat. Maka dari itu kita doakan mudah-mudahan Pak Haji dan Bu Haji menjadi haji yang mabrur. Haji mardud ke laut. Yang kedua haji makbul. Haji apa, Bu? Makbul. Apa haji makbul? Gak tahu lagi. Makbul adalah haji yang sekedar diterima saja. Haji yang sekedar diterima. Kata Allah, ya kamu haji, saya terima. Tetapi tidak membawa dampak positif ketika dia pulang ke tanah air. Yang tadinya begitu, ya begitu aja. Kalau haji mardud beda. Cuma pulangnya kesombongan yang dia dapatkan. Baru-baru tekan haji, siusin dusun jeluk gitu jeluk haji. Itu haji mabrur, haji mardud. Kalau haji makbul, dari tadinya sebelum berangkat haji sholatnya begitu-begitu saja, pulang ya begitu-begitu saja. Dengan tetangga ya begitu-begitu saja. Itu namanya haji makbul. Nah, yang ketiga yang kita harapkan dan kita doakan mudah-mudahan Pak Haji dan Bu Haji menjadi haji yang mabrur. Apa itu haji mabrur? Ibu tahu haji mabrur? Enggak juga. Ibu tahu nggak pahala haji mabrur itu apa? Nggak tahu juga. Pahala haji mabrur nggak ada. Al-hajju asyhurun, al-hajjul mabrur, kata Rasul, laisal jaza illal jannah. Tuh pahalanya. Haji mabrur tidak ada pahalanya. Lantas apa pahalanya? Illal jannah. Pahalanya surga. Oh. Jadi sudah punya tiket surga Pak Haji mabrur. Amin ya robbal alamin. Haji mabrur pulang ke tanah air membawa dampak positif. Yang tadinya kurang akur dengan tetangga, tambah akur. Yang tadinya malas berjamaah di musola, rajin berjamaah. Tadinya Pak Hanafi sholat subuhnya di rumah baik. Sholat subuhnya sekarang sudah di musola. Subhanallah. Di musola ramaikan, ajak Pak DKM. Ada Pak DKM. Ya, ajak Pak Hanafi, jangan di rumah sholatnya. Kalau masih di rumah sholat subuhnya pakai bukan Abu Haji. Gak pantas sudah haji kok sholatnya di rumah. Isi musola, ngapain bangun musola? Jangan bangun musola bagus-bagus kalau nanti musola seperti kandang burung. Bagus musola, isinya cuma imam dengan makmum berdua. Itu juga mantu dengan mertua. Nah, maka dari itu isi musola yang ramai. Nah, ajak Pak Haji Bang Roji, ajak lewat dari sini Pak Hanafi, assalamualaikum, yuk kita berjamaah. Fadilah berjamaah lebih indah ya, Abah Haji ya. Nah, haji mabrur pahalanya tidak ada. Illal jaza illal jannah. Pahalanya surga. Ibu, haji itu rukunnya ada berapa, Pak? Ingat, ini asal ada 6. Ini yang rukunnya, ini yang penting. Haji itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Rukun kalau salah satu ditinggalkan, hajinya batal, tidak sah. Kalau wajib ditinggalkan, bisa bayar dam.
Kalau sunnah nggak jadi masalah, tambah pahala. Ini rukunnya yang penting. Salah satu aja rukunnya ditinggal, hajinya batal. Daftar lagi belasan tahun, puluhan tahun. Kan kasihan, puluhan juta dikeluarin, di sananya batal haji. Maka dari itu, belajar hajinya jangan setengah-setengah. Ikutin bimbingan nanti. Pak Haji siap ya Pak Haji ya? Ya. Ustaz, apa sih rukun haji? Yang pertama, ihram. Apa Bu? Ihram. Pakai baju apa? Ihram. Pakai baju ihram, bukan pakai baju yang viral sekarang. Simmer. Simmer. Kata Ibu Haji, saya yang lain pakai baju ihram, saya bawa sendiri pakai baju simmer. Gak sah. Ihram itu harus pakai baju ihram. Baju ihram itu tidak ada jairan. Itu wajib. Nah, nggak boleh pakai celana Pak Haji ya? Nggak boleh pakai celana. Jangan bayangin, pokoknya kayak gitu aja. Yang kedua, apa? Rukun. Ini rukun ya, bukan wajib. Rukun dengan wajib haji beda. Rukun haji yang kedua adalah tawaf ifadah. Apa Bu? Ini wajib. Tawaf ngelilingi apa Bu? Ngelilingin Ka'bah, berlawanan dengan arah Jarujan. Dimulai dari Hajar Aswad. Hajar Aswad tahu Bu? Batu surga. Ya. Diawali dari Hajar Aswad, kembali ke Hajar Aswad, berapa kali kelilingnya? 7 kali cerdas. Itu yang kedua. Rukun yang ketiga, rukun haji. Apa rukun haji yang kedua? Wukuf. Wukuf di mana? Wukuf di Arafah. Nah ini wukuf di Arafah. Ini wukuf di Arafah, al-hajju Arafah. Perbedaan antara umroh dan haji itu cuma ada di wukuf di Arafah. Sebuah kisah, Ustaz membacakan sebuah kisah dari Abi Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasul Muhammad SAW. Abi Dzar Al-Ghifari itu Bu, masuk Islamnya karena punya teman di Mekah, sama-sama pengusaha. Temannya itu Abu Jahal. Abu Jahal tahu Bu? Pamannya Nabi dari arah ibunya, bukan dari arah Abdullah, dari arah ibunya Aminah. Abi Dzar Al-Ghifari datang ke Mekah. Dia mendengar nama Muhammad sudah tenar. Dengan tenar apanya? Al-Amin, jujur. Abi Dzar Al-Ghifari mau ikut, mau silaturahmi ke Nabi Muhammad, tapi dia tidak tahu di mana Muhammad. Oh, saya punya teman di Mekah, namanya Abu Jahal. Samperin Abu Jahal. Hai Abu Jahal, bisakah engkau antarkan aku ke Muhammad? Mau ngapain? Saya ingin diajarkan Islam kepada Muhammad. Kamu kurang ajar datang ke sini mau ke Muhammad. Muhammad adalah musuhku. Kata siapa Bu? Abu Jahal. Kata Abu Jahal, kok kamu begitu sama ponakan? Bodoh kamu itu. Muhammad membawa agama yang keren, rahmatan lil alamin, tapi kamu memusuhi Muhammad. Dari situ yang tadinya Umar bin Hisam dipanggil Abu Jahal. Apa itu Abu? Bapak. Apa itu Jahal? Bodoh. Bapaknya kebodohan. Abu Jahal dari situ panggilannya. Sudah tahu ponakannya membawa ajaran Islam yang hebat, rahmatan lil alamin, jujur, al-amin, tapi dia tidak mau mengikuti Nabi. Berarti dia itu adalah bodoh. Abu Jahal. Nah, sebuah kisah nih Bu ya. Dulu itu ada seorang pemuda pergi haji. Tadi baru 3 ya. Rukun hajinya apa yang pertama Bu? Ihram. Ihram. Yang kedua, tawaf ifadah. Yang ketiga, wukuf di Arafah. Masih 3 lagi. Kita sedikit cerita tentang pemuda yang pergi haji. Wukuf di Arafah pemuda ini. Wukuf di Arafah itu ngambil apa Bu? Batu. Batunya segede kerikil. Apa bedanya kerikil dengan batu? Batu. Kecil ya kerikil. Berapakah batu yang kita pegang? 7 untuk melempar jumrah. Si pemuda ini Bu, dia pegang batu kerikil yang ada 7. Ini ingat-ingat nih Pak Haji ya, batunya ini. Pak Haji kan nanti mau pergi ke haji ke Mekah Mukarramah dan Madinah Munawwarah, wukuf di Arafah. Ini amal ini Bu, Pak Haji, wukuf di Arafah. Pemuda ini memegang batu Bu. Dipegangin batu 7 itu, dia menangis, teringat akan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Karena setiap manusia pasti punya dosa.
Dia pegang batu sambil menangis, kemudian batu satu dipegang. Ya Hajar, ushidukum asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hei batu, kamu saksikan saya ini pendosa, banyak dosa. Kamu saksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Setiap satu batu diberi 2 kalimat syahadat agar menyaksikan batu tersebut, karena batu merupakan makhluknya Allah. Ketika batu sudah dibacain 2 kalimat syahadat satu-satu, dipegang batu, kemudian dia terlelap tidur. Wukuf itu dari dohor jam 12 habis dohor sampai terbitnya fajar. Tidur, pemuda itu tidur. Fanama, maka tidur. Kemudian dia bermimpi. Ka'annal kiamat qad qamat, seakan-akan kiamat terjadi. Sedang wukuf, tidur, mimpinya ternyata seperti kiamat. Kiamat terjadi. Sehingga ketika sudah kiamat, faqad husiba, dihisab pemuda ini. Hisab tahu bu? Diinterogasi, dipertanyakan ini dari mana, jarum pentul dari mana, tiba-tiba kamu ada pakai jarum pentul, padahal dari rumah nggak bawa jarum pentul. Jarum pentul itu dari sofa orang itu semuanya dipertanyain. Halaluhu hisabun, halal yang kita punya dihisab, wa haramuhu iqabun, haram yang kita miliki itu merupakan disiksa. Faqad husiba, ketika dihisab pemuda ini ternyata wajabatin nar, pemuda ini masuk neraka. Kenapa? Karena kejelekannya, dosanya lebih banyak dari kebaikan. Nah, ketika diseret tahu bu? Diseret tahu? Ditarik. Ahli neraka itu nggak main-main bu, diseret oleh malaikat. Ketika diseret, dihadapkan mau dimasukkan ke pintu neraka, ternyata pintu neraka itu ada batu. Kata malaikat, ini batu dari mana? Batu dari mana ini malaikat? Angkat! Faqad rufi'at, diangkat batu itu, kirain enteng, mentang-mentang malaikat gede, ternyata batu itu berkuat. Faqad jama'atil malaikat semuanya kumpul, malaikat neraka digotong. Kuatnya bu? Enggak kuat. Ini bingung ini. Kata malaikat yang satu, aja pusing-pusing, neraka pun ana pitu kabeh, sing jadi tutup pindah. Iki maji neraka iki wong iki. Dolim soalnya. Dipindah di neraka satunya, ternyata di situ sudah ada batu lagi. Geser, digeser dari pintu neraka 1, 2, 3 sampai ke 7, semuanya ditutupin batu. Hebat nggak bu? Padahal dia wajib neraka, tapi nerakanya nggak nerima. Malaikat bingung. Kata malaikat, ini bagaimana ini? Yuk kita ngadu. Ke siapa? Ke Allah. Dibawa tahtal arsi. Pemuda ini dibawa. Rabbana anta ta'lamu abdi. Kamu lebih tahu tentang hambamu ini. Bagaimana keadaannya? Kok bisa? Kata Allah, usah pusing-pusing. Hari lawang nerakanya ditutup kabeh mah digawe be ning surga. Akhirnya pemuda ini dibawa ke surga. Dimasukkan ke dalam surga. Ibu tahu nggak batu yang tadi itu batu apa? Itu batu yang telah disaksikan 2 kali syahadat bahwa pemuda itu percaya bahwa Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Batu itu menjadi saksi. Jangan macam-macam. Itu dari batu. Bagaimana dengan kita kalau sujud? Sejadah. Semuanya akan menjadi saksi. Setiap apa yang kita gunakan untuk ibadah, semuanya akan menjadi saksi. Kayak ibu baju putih-putih yang cantik-cantik ini, nanti semuanya akan jadi saksi. Saya ini baju pernah dipakai untuk ibadah. Saya ini handphone pernah dibawa untuk ibadah. Saya ini punya ini dibawa untuk ibadah. Alhamdulillah. Akhirnya pemuda yang tadi wajabatin nar, akhirnya husnul khotimah, masuk ke dalam surga. Ini endingnya Pak Haji Hanafi dan Ibu Haji Titin. Nanti kita pada saat wukuf di Arafah, momen penting ini kita ambil hikmahnya. Ambil batu 7, dibacain 2 kalimat syahadat. Kalau umroh nggak ada wukuf ya Bu ya. Jangan mentang-mentang nanti saya habis bulan Maulid mau umroh, saya mau wukuf lah. Nggak ada umroh. Umroh nggak ada wukuf. Cuma wukuf Arafah itu
adanya di haji. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Nah, baru 3 Bu ya. Yang keempat apa rukun haji Bu? Sa'i. Ibu haji sudah pernah haji? Alhamdulillah, tapi pelajarannya keren. Sa'i itu apa Bu? Lari-lari kecil. Lari-lari kecil itu untuk laki-laki. Kalau perempuan jangan lari-lari, gunungnya nanti bergetar. Jalan aja kalau perempuan. Itu di dalam kitabnya. Kalau laki-laki, Pak Haji boleh lari-lari kecil. Begini. Kalau perempuan jangan lari-lari kecil. Belajarnya jalannya tak ada cepat. Melayu. Sa'i itu dari mana Bu? Safa Marwah. Berapa kali? 7 kali dari Safa ke Marwah. Balik 7 kali. Apa sih dilakukan itu? Itu wasilahnya dari Siti Hajar. Ibu Haji pernah umroh ya? Alhamdulillah. Itu yang keempat, sa'i. Yang kelima apa? Tahallul. Ya, tahallul. Tahallul tahu Bu? Gunting rambut, dipotong rambutnya. Kalau laki-laki dipelontos itu lebih keren, afdol. Ya Pak Haji ya, lebih dicukur. Yang motong siapa? Silakan. Mau istri ya boleh, sama suami istri boleh. Nah, mau diupahin juga boleh. Yang penting tahallul. Nah, yang terakhir Bu, apa rukun haji yang terakhir? Tartib. Apa sih tartib? Yang pertama didahulukan, yang terakhir diakhirkan. Nggak boleh acak-acakan seperti wudu. Seperti wudu, nggak boleh ambil air wudu kaki duluan. Nggak boleh, harus muka lebih dahulu. Jika ada yang ditanyain, kok wudunya kaki duluan? Karena dia pinter, karena kakinya kotor, jadi cuci kaki dulu. Ya Bu ya. Jadi coba kita ulangin. Ini ngaji Bu ya. Nah, rukun haji ada berapa Bu? Yang pertama ihram, yang kedua tawaf ifadah, yang ketiga wukuf. Di mana wukufnya? Di Arafah. Tanggal berapa wukuf itu? Tanggal 9 dari zuhur, tanggal 9 ya, 9 Arafah. Yang keempat apa? Sa'i. Apa itu sa'i Bu? Lari-lari kecil. Dari mana ke mana? Sofa ke Marwah. Yang terakhir tahallul. Yang keenam tartib. Nah, itu Bu. Rukun ini jangan ditinggalin. Ingat rukun ini. Dan kita doain kepada Pak Haji, Bu Haji. Kita doain dari sini. Ada Wong Serang itu Bu, banyak doanya keren. Apalagi kalau orang Serang di kampung Ustaz, setiap malam Jumat hampir 7 Jumat itu di rumah Sohibul Haji itu Bu, dibacain Yasin, dibacain surat Al-Nasr, Al-Quraish, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terus sampai 7 Jumat. Pas malam Arafah, malam hajinya itu berdugaan takbiran di sana berdebu tahu Bu? Berdesak-desakan karena mau menuju apa Bu? Mina. Lempar apa itu? Lempar jumlah. Ingat Pak Haji, jangan pakai sepatu nanti. Lempar jumlahnya. Mentang-mentang batunya, woi kurang satu nih. Ini sing hijikan, hilangin. Anda dan mungkin. Pakai sendal aja. Kira-kira kalau pakai sendal sah nggak Bu? Enggak. Maka batunya jangan sampai hilang. Kalau bisa lebihin. Nah, lebihin batunya, tapi jangan semuanya. Kalau sudah cukup 7, nah sudah. Tapi sekarang mah enak, siapa Haji ya? Itunya tubuhnya itu lebar, hampir 20 meter. Hampir 20 meter lebar segini. Jadi ngelemparnya pasti kena. Itu sebenarnya ngelempar apa sih Bu? Ngelempar siapa itu? Ngelempar setan katanya Bu ya. Itu kisah dari siapa? Dari Sayyidina Ismail, dari Sayyidina Ibrahim, dan dari Sayyidina Siti Hajar. Itu ngelempar setan. Nah, kata setannya, lu sama-sama setan mau lempar gua. Ya Bu ya. Jadi haji itu harus benar-benar. Pergi haji itu bukan sekedar ongkos doang Bu, tapi fisiknya harus sehat. Dan haji itu, orang berangkat haji itu karena ada 3 nih Bu. Pertama karena nasab, kedua karena nisab, ketiga karena nasib. Pergi haji itu karena faktor pertama nasab, yang kedua nisab, yang ketiga nasib. Apa itu nasab? Turunannya ayahnya haji,
ibunya haji, kakeknya haji. Walaupun dia sederhana saja, berangkat haji karena nasab. Ada faktor haji karena nisab. Pekerjaannya keras sehingga dia menghasilkan harta mal yang banyak sehingga mampu pergi haji. Dan yang kesatu kedua ini Bu, faktornya yang paling penting adalah nasib. Walaupun nasabnya hebat, nisabnya keren, kalau belum nasib susah. Kalau belum nasib susah. Ustaz punya teman Bu, besoknya sudah berangkat haji. Jam 5 itu sudah berangkat, jam 3 Allah panggil. Innalillahi. Berarti belum nasib. Bisa jadi ibu yang walaupun tukang bubur ya Bu ya, nggak begitu hebat hartanya, tapi kalau sudah nasib, tukang bubur naik haji. Tukang bubur naik haji. Ada tukang bubur naik haji. Oh ya Bu ya. Dan Ustaz doain, dan ibu juga doain Ustaz. Mudah-mudahan semuanya bisa pergi haji. Kalau ibu mah Bu, Pak, hajinya setiap Jumat. Suami pulang sholat Jumat, ibu sudah dandan dengan parfum yang wangi, makan siang sudah disiapin, datang suami, dibuka pintunya cium. Itu pahalanya sama dengan mencium pahala haji asma. Percaya nggak Bu? Harus percaya, karena emang itu pahalanya. Hadisnya ada dari Sayyidina Abu Hurairah. Kalau nggak punya suami, yang penting jangan cium tangan suami orang. Ya Bu ya, itu pahalanya begitu. Bu, mungkin sudah lama ini Bu ya, sudah panjang lebar hampir 30 menit kita tausiah. Ngajinya sampai di sini dulu Bu ya. Mudah-mudahan kita diberikan sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala baik rezeki maupun badan kita, dan sama-sama kita doain mudah-mudahan Ibu Haji dan Pak Haji diberikan sehat. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.